Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail." Li tengah kalam hendaklah kalian tahajjud bihi, degawe sembahyang tahajud. Karena salat tahajud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ialah sebab sembahyang yang paling afdal, sembahyang yang paling mulia, yang paling istimewa setelah salat 5 waktu, setelah salat Jumat adalah salat tahajud. Lagu ia sembahyang paling berat, paling sekat yang namanya salat tahajud. Salatut tahajudi da'bus salihin. Salat tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ma damatil ardu was samawat. Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur ahfaz ayyidna hadatal ghutun fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du, wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muhaddis wal muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah wal muslimin bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih Muslimnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail." Sembahyang salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat tahajud. Karena tahajud pun perintah lekan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang memerintahkan tiang pelonggom salat tahajud Allah. Bukan ulama, bukan tuan guru, bukan kiai, bukan Bapak Prabowo. Lagu sak perintah tegawe saran salat tahajud adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Li tengah kalam hendaklah kalian tahajjud bihi, degawe sembahyang tahajud. Karena salat tahajud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ialah sebab sembahyang yang paling afdal, sembahyang yang paling mulia, yang paling istimewa setelah salat 5 waktu, setelah salat Jumat adalah salat tahajud. Lagu ia sembahyang paling berat, paling sekat yang namanya salat tahajud. Salatut tahajudi da'bus salihin. Salat tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh. Berarti jika Bapak Ibu, jika pelungguh-pelungguh rajin salat tahajud, yakinlah bahwa pelungguh-pelungguh adalah orang-orang soleh. Lagu tahajud jarang, jahat tahajud ditinggalkan, tahajud diabaikan, sekalipun namanya soleh, lagu din termasuk dengan saleh. Dendek tuharan saleh aneh lagu pegawaian dengan saleh. Harus kita sesuaikan nama. Al-ismu yadullu alal musamma. Tiang pelonggom harus pertahankan nama.
Misal nama pelunggum adalah Muhammad, berusahalah supaya pelungguh menjadi orang terpuji. Nama pelunggum Aminah, berusahalah menjadi orang yang bisa menjaga amanah. Nama pelungguh misal apa arah kira-kira? Abdul Rashid, berusahalah pelungguh menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang hebat. Misal nama pelunggum adalah Abdul Rahim, berusahalah menjadi hamba Allah yang penuh cinta dan kasih sayang. Al-yaknan al-ismu yadullu alal musamma. Bagi tiang pelunggum, nama nikah harus kita jawabkan. Imam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam Nafi namanya hasiah daripada Al-Iqna. Di sana dijelaskan bahwa dengan searan doang bagus, lagu pegawean dek bagus, jemak gan terkumpulan isi Allah Subhanahu wa taala ele akhirat. Okay? Imam Al-Bujairimi, ya. Imam Al-Bujairimi di hasiah beliau, hasiah daripada Al-Iqna, kitab fikih, beliau menceritakan tiang pelungguh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya bagus, tapi ucapannya tidak bagus, pakaiannya tidak bagus, hatinya tidak bagus, tingkah laku perilakunya, akhlaknya tidak bagus. Jemaah li akhirat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum asma'ukum ka asma'i habibi. Selapu empada kalian semua namamu seperti nama kekasihku Muhammad. Lagu pegawean jak marah Abu Jahal. Tatkala waktu nikah, pada waktu Allah Subhanahu wa taala marah, pada waktu Allah Subhanahu wa taala menggah nama kalian seperti nama kekasihku Muhammad, tapi ucapan, tingkah laku, perilaku tidak bagus, tidak seperti kekasih Allah yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu nikah malu hatta saqatat luhumu wujuhihim, karena malunya dikhitab oleh Allah, karena malunya teomehan, dimenggahin, dimarahin oleh Allah, sampai daging yang ada di muka nikah berjatuhan karena malunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu lamun lek bawon dunia, lamun temalu berembe kira-kira muat, pucat, keringat dingin, nggih, itu paling lek bawon dunia. Tapi kalau di akhirat bukan pucat, bukan keringat dingin, tapi daging yang ada di muka nikah berjatuhan karena malunya dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selapu temuku ngene ibu, ndak semel cengak, ndak semel mengangkat kepalanya, semua tertunduk karena malunya dengan firman Allah. Selapu empada kalian semua namamu seperti kekasihku Muhammad. Lagu pegawean, tingkah laku, perilaku pegawean tidak seperti kekasihku Muhammad. Singkat cerita, tatkala pada waktu nikah tertunduk malu, barulah Allah memanggil para malaikat. Ya malaikati khuzu aydiyahum wa khuttuhum fil jannati wa ana astahyi an u'azzibahum wasmuhum kasma'i habibi. Malaikat, debait sekek-sekek malaikat. Berbeda apa basen tiang no tepentang entang. Marantan pelungguh sawah gorok manuk. Pelungguh gorok manuk apa sih demak kota kan? Ndi, demak tek naen nganu. Apa basen kira-kira. Misal pelungguh gorok manuk, nah terdemak naen nganu. Itulah perintah Allah kepada malaikat. Khuzu aydiyahum. Pegang kakinya, pegang kaki tangannya, dan taruh dia di sorga malaikat. Karena saya malu, karena saya tidak tega firman Allah,
menaruh hambaku ke neraka karena namanya sama dengan kekasihku Muhammad. Ya to hebat aran Muhammad, ibu-ibu. Ya to bagus lamun arak Muhammad nu lah dakat betah-betah insyaallah. Arak langat sekecil. Inilah riwayat yang diceritakan oleh Imam Al-Bujairimi rahimahullah. Ialah sebab jamaah haji Lombok lamun haji mesti arak Muhammad, Haji Muhammad. Nah, misal namanya apa kira-kira? Nawawi misalnya. Kalau sudah Haji Muhammad Nawawi. Nah, nikelah karena ada riwayat diceritakan oleh Imam Al-Bujairimi rahimahullah. Khairul asma ma'ubbida wa hummida, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling mulia, nama yang paling bagus searak Muhammad. Ya paling bagus. Atau searak Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Wah. Nah, ia paling bagus. Itulah sebabnya kita di Lombok pada khususnya jika selesai haji belum ada Muhammadnya, ditaruhkan Muhammad, Haji Muhammad dan selanjutnya. Nah, jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikalah keistimewaan kemuliaan yang namanya salat tahajud, merupakan salat afdalus salah, salat yang paling afdal, salat yang paling mulia istimewa setelah salat fardu adalah salat sunat tahajud. Pira rakaat ndak terbatas rakaatnya. Pelungguh mau rakaat, mau salat 10 silakan. Mau 100 silakan. Paling kurang 2 rakaat. Allahu salli sunnat tahajud rakaataini lillah. Aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat karena Allah. Nabi keistimewaannya seperti yang dijelaskan di hadis selanjutnya. An Jabirin radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatani fi jawfil laili tukaffiranil khataaya. 2 rakaat yang tiang pelunggum sami lakukan salat tahajud di tengah malam, tukaffiranil khataaya, ia tebus, ia hapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang tiang pelunggum perbuat di pagi sampai siang harinya. Jari penebus dosa, jari ampunan dosa salat, lamun rajin sembahyang tahajud. Imam Ibrahim Al-Matbuli rahimahullahu ta'ala menceritakan, apabila seorang hamba, apabila tiang pelunggum sami di satu malam tidak bangun salat tahajud, apabila tiang pelunggum di satu malam ndik degawe sembahyang tahajud, berarti nike ciri tandanya orang nike ndin kasak dosa. Terlalu banyak dosa kesalahan yang dia lakukan pagi, siang sampai kelam, sehingga si berat dosa nike ndin bau uras. Berat lalu dosa. Itulah kata Imam Ibrahim Al-Matsbuli rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Berarti luwe kesalahan tiang pelunggung nggih. Yisit ndek tahajud wasila. Yalah, ternyata penyebab tiang pelunggung tinggalkan salat tahajud karena terlalu berat dosa kesalahan, terlalu banyak dosa kesalahan yang kita lakukan sehingga tidak mampu kita bangun di tengah malam untuk menunaikan salat sunat tahajud. Nggih, di bulan puasa doang di tegawen sembahyang tahajud. Pelunggung bangun jam 3, pelunggung bangun jam 4, lagu sekedar makan sahur doang. Tahajud kita tinggalkan. Ya, makan sahur sunat, salat tahajud sunat, mbe abdolan sembahyang tahajud kance makan sahur. Tasahharu fa inna bis sahuri barakah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada makan sahur, karena dimakan sahur penuh dengan kebarokahan. Perintah dari Rasul juga niki. Cuman dari segi abdoliyahnya
dari segi mana yang lebih mulia, solat tahajud lebih mulia dari sekedar makan sahur. Nah nikilah bukti kelalian tiang pelunggum sila. Bangun tengah malam, bangun jam 3, jam 4 di bulan Ramadan, tapi hanya sekedar mencari nasi, sekedar mengamalkan yang namanya sunnah Nabi makan sahur. Alangkah mulia dan istimewanya jika pelunggum solat tahajud duluan. Allah, aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kan Allah Akbar. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan sarajin sembahyang tahajud gen tangkat makam isi Allah. Gen tejarian dengan sak terhormat. Gan tejarian isi Allah orang dengan sak terpuji, orang yang dicintai bagi hambanya, bagi tiang pelunggum sami yang rajin istiqomah gawe sembahyang tahajud. Kenapa para ulama-ulama tiang pelunggum hormati? Kenapa para ulama-ulama orang saleh tiang pelunggum segani dan cintai? Karena mereka rajin solat sunat tahajud. Lamun pelunggum saya hormat, siapa cinta kepada pelunggum? Keluarga doang temerit. Okay? Tetangga saja benci kepada tiang pelunggum. Ciri tanda males, ciri tanda tinggalan sembahyang tahajud. Masya Allah, tabarakallah. Tiang pelunggum tak pernah ngaji di Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, tapi pelunggum cinta kepada Bapak Maulana Syekh. Kenapa? Karena itulah rahasianya. Rajin sholat tahajud, tidak pernah absen, tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat sunnah tahajud. Itu rahasianya ibu-ibu. Jika pelunggum ingin dicintai sama suami pelunggum, rajin-rajin sembahyang tahajud Tuhan. Lebih glowing ketimbang kadu pondes, lebih bercahaya muka pelunggum ketimbang menggunakan make up, skincare, screenshot jagahan carian. Ya, skincare ada pelunggum pakai. Iya. Cuman hanya 1 jam 2 jam. Hanya keindahan di zahiriyah. Tapi kalau pelunggum wudu di tengah malam dan bertahajud, mengalahkan screenshot diki, mengalahkan bedak niki, mengalahkan yang lain. Karena kecantikannya dari batinnya. Kecantikan batinnya dicerminkan oleh keindahan mukanya. Menuendah para santri-santriwati, anak-anak para santri-santriwati yang sempat hadir, silakan. Jika kalian rajin tahajud, insya Allah barakah salat tahajud. Siapa yang melihat kepada kalian, insya Allah akan tertarik, akan jatuh cinta base makin niki. Nah nikalah yang kedua, kemuliaan keistimewaan dari salat tahajud adalah untuk mengangkat derajat tiang pelunggum. Yang kedua adalah untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad rahimahumullah dari Bilal, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelunggum sudah maklum yang namanya Bilal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaklah kalian tunaikan salat sunat tahajud, karena sunat tahajud da'bus salihin. Sudah yang sampaikan tadi. Kebiasaan, kehobian orang-orang soleh. Ibarat pelunggum yang senang nonton sinetron. Ya Allah, Jumati ndak jerak. Atau bapak-bapak pelunggum yang hobi nonton bola. Masya Allah, jam 2 kawin uras bareh jam saya. Kawin puni alarm. Karena hobinya. Nah, yang namanya da'bus salihin, kesukaan hobi daripada orang-orang soleh adalah qiyamul lail, salat tahajud. Senang, kebahagiaan, tidak terasa. 1 jam dia salat tahajud, 2 jam dia beribadah, tidak terasa. Pelunggum jangan heran
pelungguh nonton sinetron saja 3 jam di terasa sila. Tiang pelungguh nonton bola pirejam, ya 3 jam, tidak terasa sila. Itulah namanya hobi. Itu namanya da'bu bahasa Arabnya. Da'bus salihin, selera, kesukaan orang-orang soleh adalah salat tahajud. Wa qurbatun ilallah, dan salat tahajud nike merupakan ibadah yang mendekatkan tiang pelungguh ke hadirat Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, niscaya hajat, niscaya keinginan, cita-cita pelungguh-pelungguh segera akan terijabah. Kalau sudah dekat dengan Allah. Pelungguh dekat dengan bupati apa milik jelap tersadik si bupati bare. Pelungguh ingin apa? Ingin disumbang sampi. Arak doang langat tepetaan isi bapak gubernur. Pelungguh dekat dengan bupati, apa kegiatan pelungguh segera akan difasilitasi. Nike hanya dekat sesama manusia. Nah, lebih-lebih jika kita dekat dengan Allah, hajat-hajat tiang pelungguh akan segera terijabah. Bagaimana caranya? Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kita rajin salat sunnat tahajud. Wa manhatun 'anil ismi, dan salat tahajud adalah yang akan menjaga orang nike akan terjerumus untuk melakukan dosa dan kesalahan. Lamun terajin tahajud, itulah yang akan memelihara. Itulah yang akan menjaga tiang pelungguh dari berbuat dosa. Makanya di dalam ilmu kewalian namanya mahfuz. Wali nike, wali-wali Allah namanya mahfuz, terjaga. Terjaga dari berbuat salah, terjaga dari niat orang jahat, terjaga dari kejahatan jin dan manusia. Itu namanya mahfuz. Siapakah orang yang mahfuz? Merekalah para aulia Allah. Merekalah para solihin. Siapakah napi ciri tanda orang-orang solihin nike? Itulah yang istiqomah qiyamul lail. Rajin salat tahajud. Nah, lawan pelungguh seri jadi wali, mau jadi wali rajinlah salat tahajud. Anak-anakku para santri dan santriwati, jika kalian terjaga dari noda dan kesalahan, tiang pelungguh yang ingin agar terjaga dari segala model kesalahan, marilah kita berusaha rajin untuk salat tahajud. Itulah namanya wa manhatun 'anil ismi. Salat tahajud akan mencegah pelakunya dari dosa dan kesalahan. Itulah istilahnya mahfuz. Makanya orang yang pacu-pacu itulah wali-walinya Allah. Kalau orang awam, tiang pelungguh yang kita klaim, yang kita namakan orang soleh atau wali adalah yang hebat-hebat. Yang hebat bisa terbang, bukan terbang ukuran kesalehan kewalian seseorang. Bukan banyak jamaah ukuran seseorang soleh menjadi wali di sisi Allah. Masya Allah, pelungguh lihat penggemar sepak bola, penggemar para artis, Masya Allah, luar biasa. Apakah itu ukuran orang menjadi wali kekasih Allah? Bukan. Apakah setiap ucapannya menjadi kenyataan ukuran seseorang menjadi wali Allah? Tidak juga. Berapa banyak orang non-muslim pun ucapannya bisa menjadi kenyataan karena dibukakan pintu hijab oleh Allah, padahal dia non-muslim. Contohnya siapa? Ada santri yang tahu? Hayaran. Mama Loren. Mama Loren ini kendak Islam Bapak Ibu, tapi bisa dia tahu sekian kejadian sekian tahun yang akan datang. Bisa dia ramal orang, padahal dia tidak Islam. Sila. Apakah ini keukuran menjadi orang menjadi wali Allah? Bukan. Nah, dari itulah makanya ukuran seseorang menjadi saleh wali Allah adalah apabila alaikum biqiyamil lail.
hobi, senang, rajin menunaikan sholat tahajud. Yang penting Allah namakan pelungguh kekasihnya ya cukup. Untuk apa semua sekebon ayu, sekecamatan Gerung namakan pelungguh, berprasangka kepada pelungguh adalah orang saleh. Nyatanya di sisi Allah bukan orang soleh, tapi orang toleh. Tidak ada artinya aja masan. Biarkanlah orang selombok mencaci, memaki, mengatakan pelungguh orang tidak baik. Tapi di sisi Allah menamakan pelunggum termasuk orang baik. Mana niki kesimpulannya? Kesimpulannya adalah harus wajib hukumnya tiang pelunggum mengutamakan penilaian Allah dari penilaian hamba Allah. Kalau Allah sudah menilai pelunggum hebat, soleh, ya cukup. Sekalipun orang sedunia menamakan tiang pelunggum tidak bagus, tidak soleh, tidak hebat, tidak jadi masalah. Sebaliknya, orang sedunia menyanjung, memuji, mengatakan hebat, akan tetapi Allah tidak memuji, tidak diparat hebat isi Allah, tidak ada kenanya. Nggih? Makanya tiang pelunggum wajib berusaha mengutamakan penilaian Allah. Wajib tiang pelunggum sami mengutamakan pengetahuan Allah. Kalau Allah sudah tahu pelunggum tahajud, ya sudah, untuk apa kita ceritakan kepada orang lain? Kalau pelunggum cerita kepada orang lain, dikhawatirkan ada di hatinya menginginkan pujian dari sesama manusia. Makanya kata Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu, seorang wali Allah, kata Al-Maghfurlah, yang paling dia takuti adalah kalau diketahui. Sabun takut dan isi wali Allah, kata Al-Maghfurlah, kalau dia diketahui. Tetap jadi wali, itulah yang paling ditakuti oleh sang wali. Apa sebabnya? Yang dia khawatirkan jangan terlintas di hatinya menginginkan pujian daripada sesama hamba Allah. Makanya wali-wali Allah, kata Al-Maghfurlah, berusaha menyembunyikan dirinya dengan berbagai macam cara. Dan dia terbahas wali bare palandirin pelungguh wali bare. Itulah makanya ukurannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kita lanjutkan sedikit karena sudah isya niki. Wa manhatun anil ismi, kalau orang yang rajin sholat tahajud, orang itu akan mahfuz. Kalau istilah kerennya adalah akan diangkat menjadi kekasih Allah. Apa ciri kekasih Allah, wali Allah? Rajin beribadah, rajin tahajud, kewajiban-kewajiban dia tidak tinggalkan. Ini juga kata Al-Maghfurlah. Syarat seseorang menjadi wali, kata Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, harus dia kuasai kitab kuning. Minimal Fiqh Fathul Qarib, minimal di hadis kitab Bulughul Maram. Papa ne jandar harap dia jadi wali dap nih ibu. Nggak harap dia jadi wali, karena harus alim jadi wali. Masa jadi wali ngulunin tahu? Masa menjadi wali Allah ndak Jumatan? Masa menjadi wali Allah ndak tahu mana sah mana yang batal? Masa jadi wali Allah menek kayak bembek? Dia besok menek. Tak mungkin seperti itu. Nah makanya Al-Maghfurlah mengatakan bahwa syarat orang menjadi wali harus paham agama, harus paham kitab kuning. Jangan hanya bisa makan nasi kuning. Paling kurang hadis dia sudah aji, dia bisa pahami kitab hadis Bulughul Maram. Ini ukuran di mahat. Kalau fikihnya paling kurang kitab Fathul Qarib sudah dia aji dan dia pahami. Itulah kata pesan Al-Maghfurlah di para tulab dan tolibat. Apa sebabnya? Karena di zaman Bapak Maulana Syekh, Bapak Ibu, Masya Allah, karena sarajin oros tasbih pun paran saleh. Rajin oros tasbih, bilang minggu petok tasbih.
Lagu sekolah ndi. Ngaji ke Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh tidak. Bagaimana? Tidak ada artinya. Kan sudah pelunggum pahami sering tiang sampaikan hadis tafaqquhu sa'ah afdalu min ibadah sittina sanah. Ngaji di Al-Maghfur lah, ngaji di orang alim, ngaji di tuan guru, sehingga pelunggum paham satu masalah agama, paham masalah Al-Quran, paham masalah hadis, walaupun satu ayat, walaupun satu hukum, walaupun satu hadis, nilainya di sisi Allah walaupun sebentar, apalagi 1 jam, lebih mulia dari ibadah sunat 60 tahun. Oros tasbih pelungguh 60 tahun, kalah nisi ngaji sasemenda nengti. Itu mungkin maksud daripada Al-Maghfur lah Bapak Maulana Syekh menyampaikan seperti itu. Bahwa syarat orang jadi wali, harus dia paham Fathul Qarib, harus dia paham Bulughul Maram, supaya para tulab dan talibat rajin belajar nahwu saraf, rajin belajar fikih, rajin belajar hadis. Jangan menilai dari banyak wirid zikir atau oros tasbihnya. Itulah namanya mahfuz. Kita lanjutkan. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan kelebihan keistimewaan yang namanya salat tahajud adalah untuk menebus, menghapus semua dosa dan kesalahan. Wa matradatun lidda'i 'anil jasadi. Hikmah daripada salat tahajud adalah mengusir penyakit-penyakit yang ada di jasad. Nah, salatut tahajjudi tatrudda. Salat tahajud menolak penyakit. Tiang pelungguh sakit kentok, sakit gigi, sakit penentang, sakit tombong, sakit nain, keluaran sakit. Ternyata jarang kita salat tahajud. Ini sudah kenaikan jawabannya. Sudah kita ketemukan jawabannya Bapak Ibu. Ini resep dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari Pak Dokter, bukan dari apoteker, tapi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda deside Nabi baru, sai rajin salat tahajud itu tatrudda anil jasad. Salat tahajud akan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di jasad. Coba pelungguh buktikan saja. 1 malam pelungguh tahajud, bandingkan keadaan, kondisi, fisik, raga, jasad, pikiran pelungguh dengan 1 hari yang pelungguh tinggalkan sholat sunat tahajud. Buktikan. 1 malam tahajud, pikirkan bagaimana kejernihan pikiran, kesehatan jasad pelungguh di hari itu. Terus pada hari-hari yang lain tidak tahajud, coba pelungguh bandingkan. Beda, luar biasa. Nah, mudah-mudahan tiang pelungguh nantinya termasuk orang yang istiqomah salat sunat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Maliki yaumiddin, ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pendiri pondok pesantren dan pelungguh-pelungguh, keluarga-keluarga, siapapun mereka yang pernah berjasa kepada pondok pesantren iki, apakah yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup, dan juga nabi namanya almarhum Bapak Tuan Haji Hasbi, Masya Allah, tabarakallah. Kita hadiahkan Al-Fatihah juga dengan beliau. Pada satu waktu pernah tiang liwat di kubur itu. Kubur sana, Masya Allah, ketempuh beliau. Ya, ketempuh beliau. Langsung tiang bacakan Al-Fatihah sekali, Alhamdulillah. Terbayang. Ketempuh apa bahasa pelungguh ketempuh? Nampak beliau ini. Nah, begitulah batin kita selalu akan nyambung dengan orang yang meninggal dunia. Al-arwahu junudun mujannadah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang nyambung itu batin kita Bapak Ibu. Kalau jasad tidak bisa nyambung. Nanti kalau pelungguh paham ilmu kebatinan, ya apanya yang kita nyambung dengan orang yang sudah tiada? Batin kita, roh kita, bukan jasad. Alam kita sudah pindah alam. Sudah pindah alam. Itulah yang namanya mubasyirat.
Kalau istilah dalam hadis namanya mubasyirat namanya. Sering disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, jadi kita hadiahkan Al-Fatihah kepada almarhum Bapak Mami Tuan Haji Hasbi beserta keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia maupun pendiri pondok pesantren maupun yang telah berjasa kepada pondok pesantren. Mari kita hadiahkan Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas 3 kali. Mudahan kuburnya dijadikan raudatun min riyadil jannah bisirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pesan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mumpung tiang ingat, kama tadinu tudan. Jika pelungguh di masa hayat pelungguh merajin doakan keluarga orang yang sudah meninggal dunia, nanti pelungguh juga akan rajin didoakan. Bagaimana perilaku tingkah laku pelungguh kepada orang, seperti itulah orang akan bertingkah laku kepada pelungguh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana yanfa'una ya rabbi faqina wa faqina